مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zainul Mahfud. Saya dari jurusan atau prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan multimedia. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa rumus dan istilah dalam kitab Faidul Barokat, yaitu kitab yang digunakan untuk mempelajari ilmu qiraatus sab'ah ataupun macam-macam bacaan dalam Al-Quran dengan 7 imam, dan masing-masing imam tersebut memiliki 2 perawi. Jadi ada 14 macam bacaan. Yang pertama yaitu tentang rumus-rumus tertentu dalam kitab Faidul Barokat terkait dengan nama-nama yang digunakan untuk menyebutkan imam-imam qiraah, seperti Imam Nafi, biasa disebut dalam kitab tersebut yaitu Al-Madani. Kemudian Imam Ibnu Katsir, biasa disebut Al-Maki. Kemudian ada Imam Abu Amr yang biasa disebut Al-Basri. Kemudian Imam Ibnu Amir, biasa disebut dengan Asyami. Imam Nafi dan Ibnu Katsir ketika memiliki 2 bacaan yang sama, maka langsung ditulis dengan Al-Khirmian. Nah, kemudian ketika Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai ketika memiliki 2 wajah bacaan yang sama, maka langsung ditulis dengan Al-Akhwan. Ketika ada Imam Asim, Hamzah, dan Ali Al-Kisai sama, maka langsung ditulis dengan Al-Kufiyun. Nah, beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam kitab tersebut yaitu ada qiraah. Qiraah yaitu digunakan sebagai istilah untuk menyebut suatu bacaan lafal Al-Quran yang dinisbatkan kepada seorang imam. Dengan demikian, bila yang disebut adalah imam qiraah, maka tidak ada ikhtilaf bacaan untuk kedua perawinya. Maksudnya yaitu ketika yang disebutkan dalam wajah bacaan itu langsung nama imamnya, maka kedua perawi itu tidak memiliki wajah bacaan yang berbeda. Jadi bacaan kedua perawi dari satu imam itu sama. Yang kedua yaitu riwayah. Riwayah dipergunakan pada bacaan lafal Al-Quran yang dinisbatkan kepada seorang perawi dari imam qiraat. Contoh, jika suatu bacaan lafal dinisbatkan kepada Hafiz dari Imam Asim, maka bacaannya disebut riwayat Hafiz an Asim, gitu. Naqol ialah memindahkan harokat huruf hamzah ke huruf mati sebelumnya, kemudian hamzah di dalam bacaan dibuang. Misalkan lafaz qad aflaha ketika dinakolkan menjadi qad aflaha. Kemudian saktah ialah berhenti sejenak selama 2 harokat tanpa nafas. Contoh, man amana. Kemudian ada istilah zawatul ya, ialah setiap alif asliyah bukan zaidah di akhir kata yang asalnya dari ya, kadang-kadang terdapat pada akhir kata yang berharokat. Fi'il misalnya aba, astaro, atau isim misalnya al-ma'wa, baik ketika alif tersebut tertulis dalam Masahif Utsmaniyah dengan bentuk ya sebagaimana aba, al-ma'wa, maupun tetap tertulis dengan alif misalnya tobo, al-aqsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.